Nah itu betul, nongkrong itu positif atau negatif? Main kartu yuk, judi gitu. Nongkrong itu apa? Nah nongkrong itu apa? Nongkrong tuh belum ada. Nongkrong itu belum ada. Ya, jadi saya belum ada bahan gitu. Gofar Hilman disokin. Gue merasa banget kayak Gofar Hilman lagi potongan rambut. Pompador bro. Under, oh pompador bukan under apa? Undercut ya? Nggak tahu, gua nggak Nggak ngerti. Bukan style. orang Garut. Asga. Orang Garut. Enggak, gue berasa kayak Gofar Hilman. Izinnya. Balik lagi di mungkin ini logika kita. Dan sekarang kita udah punya tagline. 4 sehat. 5 mungkin ini logika kita. Anjay. Bumper. Keren banget. Udah dong Oh, di udah, awal udah. tadi. Diulang lagi. Oke. Aduh. Gue lagi mumet deh. Kayaknya akhir-akhir ini ya. Kurang nongkrong kayaknya gue nih. Nongkrong lah. Nongkrong ya? Nongkrong yuk. Yuk. Bah. Kita nongkrong dulu ya. Tapi gue kemarin tuh sempat agak mikir ya, agak terhenyak ya. Ada teman gue yang nanyain, lu mau kemana Bi? Gue bilang mau nongkrong. Terus si teman gue bilang, emang nongkrong tuh ngapain? Gue langsung mikir, ngapain ya nongkrong ya? Secara harfiah. Secara harfiah, apa? ya secara apapun gitu. Gue jadi ke-recall lagi, apa ya nongkrong ya? Jadi kita pengen, teman gue itu pengen tahu, emang nongkrong tuh apa gitu? Apa aja yang dilakukan sangat nongkrong, dan nongkrong tuh apa? Berarti si teman kamu jarang nongkrong. Nah, gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu apa dia jarang nongkrong atau sebenarnya dia nongkrong tapi dia tidak tahu aktivitas yang dia lakukan adalah nongkrong. Paham nggak? Berarti nongkrong itu apa ya? Nongkrong itu apa? Nah, nongkrong itu apa? Definisi nongkrong. Silakan kamus perjalanan. Belum ada. Hah, belum ada. Nongkrong tuh belum ada. Nongkrong itu belum ada. Ya, jadi saya belum ada bahan gitu. Gue udah serius. Iya. Gue udah serius. Ya tapi bener kan, jadi menarik gitu. Apa itu nongkrong gitu? Karena kalau di bayangan gue nih, secara visual, secara kasat mata nih, orang yang jongkok Dimanapun atau dimanapun nongkrong. Dimanapun. Tapi kalau kita berbicara specifically pinggir jalan yang sebelahnya tuh kayak ada pos ronda gitu tuh. Bener, the real nongkrong gitu. Gitu. Dan nggak melakukan apa-apa gitu, nongkrong aja itu, ngelamun. Itu ngelamun berarti bukan nongkrong. Oh iya bener. Berarti tanpa ada ekstensi lanjutan gitu. Diam teh adalah nongkrong. Tapi kalau misalkan dia sambil melamun berarti si nongkrongnya hilang gitu jadi melamun. Kalau diam adalah nongkrong, kasihan diam, berarti nggak ada artinya kalau di nongkrong adalah diam. Diam artinya apa? Iya bener lagi. Iya bener lagi. Enggak, tapi menurut lo apa tuh nongkrong? Kayaknya kalau dari halayak, kayaknya pengertian dari orang-orang kayak nongkrong tuh kalau sekarang kayaknya ketemuan ngobrol sih, kayaknya lebih ke ngobrol. Ngobrol tapi jongkok. Maksudnya ngobrol tapi barengan gitu. Iya. Asik-asikan gitu. Kayaknya nongkrong tuh lebih ke gitu, lebih ke kegiatannya asik gitu kayaknya gitu sih. Sama ngobrol yang mungkin orientasinya harus asik. Mungkin. Atau sama ngobrol. Kebayang nongkrong nggak ngobrol. Bertiga gitu berempat. Main kartu nongkrong nggak disebutnya? Main kartu. Iya. Oh iya ya? Eh. Anjay. Mungkin nongkrong itu holdingnya. Holding. Maksudnya apa ya garis besarnya? Oke. Utamanya adalah nongkrong, turunannya. Topiknya nongkrong atau judul atau temanya nongkrong gitu. Nah, di dalam nongkrong itu ada kegiatannya apa gitu. Mungkin ya. Dari ajakan deh. Oke. Orang tuh ngajak, walaupun akhirnya dia misalkan melakukan kegiatan lain, katakanlah ya main kartu atau apapun gitu. Tapi kan ajakannya nongkrong yuk. Atau mungkin si orang yang ngajak itu lebih ke bahasa umum kali ya. Jadi kalau nongkrong yuk, kan setelah nongkrong bisa ngapain aja gitu. Bisa main kartu, bisa ngobrol. Setelah nongkrong, bisa ngapain aja. Jadi kayak jembatan lah mungkin. Oh. Berarti di nongkrongnya ngapain?
Kalau kegiatan setelahnya itu adalah kegiatan lain. Lebih ke ajakan sih mungkin ya. Oh, Kalau jangan. daripada main kartu yuk, judi gitu. Nah, nggak cakap bener nih, sudah. Kan nongkrong yuk gitu. Oh iya benar. Atau ngobrol yuk, berarti kan serius nih. Nah, kayak gitu mungkin. Oh, ajakan supaya lebih casual aja kali ya. Ya lebih asik mungkin. Lebih asik ya. Kalaupun nanti di dalamnya misalkan bisa Ngobrol. deep talk gitu ya, tapi tetap judulnya adalah nongkrong. Ngobrol. Gue kalau ngajak lu nongkrong gimana biasanya? Plak. Yuk. Yuk. Sherlock ya langsung. Oh, iya benar. Langsung. Sherlock ya. Oh, berarti kalau kayak gitu selama ini gue nggak nongkrong dong ya? Karena Ya karena tidak bilang nongkrong. Sherlock langsung. Heeh. Berarti kita lagi melakukan hal apa? Sherlock gitu. Sherlock, kita Sherlock yuk. Nggak mungkin. Sherlock nggak mungkin ya. Tapi ya sih kalau kita lihat behaviornya sekarang gitu ya, si anak-anak sekarang identiknya dengan ngumpul bareng-bareng rame-rame banyak orang. Terus biasanya kan iya kamarnya di coffee shop lah ya Coffee gitu shop. gitulah. Dan lain-lain. Terus ada strukturnya nggak menurut lu? Struktur organigram gitu. Iya. Ya misalkan kan di tongkrongan nggak mungkin pada diem semua dong. Ada CEO gitu. Bendahara. Enggak dong bos, tidak dong bos, Oh, enggak, ya. tidak. Jadi lebih kayak yang meramaikan suasana tuh, ada yang si asik, ada si pendiam, ada yang dibully, ada yang apa gitu. Mungkin secara apa ya? Hierarki. Sepakatan nggak ada yang disepakati harus ada ini tapi mungkin itu terbentuk sendirinya dari situasional gitu. Tapi Perannya hadir. Perannya hadir kan bisa aja misalnya gue sebagai si pendiam gitu. Di tiap tongkrongan kan nggak mungkin pendiam terus gitu. Di tiap tongkrongan nggak mungkin pendiam terus. Kalau Tergantung emang tongkrongannya. kalau emang orangnya sering nongkrong gitu ya. Oh iya. Jadi kayak peran mungkin ya. Jadi ngambil peran. peran. Ah, gua hari ini jadi ini misalkan. Oh bisa milih berarti kita ya? Mungkin Kita bisa milih peran ketika di tongkrongan yang apa berarti? yang banyak. Kuat Iya kan bisa jadi yang banyak orang gitu. Ah. Oh, kayaknya si ini jadi vokalnya nih. Oh, berarti kita membaca Nah, juga. kita gitaris misalkan. Ini drum. Lucu banget lagi. Ya Allah, Rabbi Abdul Nasalihin. Nah, gitu. Ya benar. Ya berarti kan kita membaca ulang ya. Situasional sih sebetulnya. Membaca karakter, bukan membaca karakter dulu, kita membaca situasi dulu, terus Situasi. membaca Buku LKS, buku paket. sama orang, baca orang kayaknya. Ya kalau tadi ada yang vokal berarti kan kita nggak bisa vokal ya. Kayaknya gitu sih, karena pepatah Cina mengatakan Pepatah Cina mengatakan tidak boleh ada dua macan dalam satu gunung. tidak boleh ada dua macan dalam satu gunung. Jadi harus ada yang kayak tadi vokal, yang bukan mengontrol tuh ya, dominan. Oh, yang dominan mendominasi nggak satu tongkrongan itu. Nggak bisa dua kayaknya. Kayaknya harus satu deh. Gitu. Oh, karena Yang nanti bisa disebut yang nge-lead nggak sih? Nge-lead bisa, yang nge-lead bisa, atau jadi moderator mungkin. Misalnya sebagai moderator dianya. Karena nongkrong ada moderator kayaknya. Silakan Bapak, ini misalkan gantian nongkrongnya kan enggak ya kayaknya. Ya? Moderatornya macan. Macan. Moderatornya macan. Iya. Iya betul. Ya kalau kita bahas tuh jadi serumit itu gitu. Salahnya emang ada di temen gue, kenapa nanya itu sih? Jadi kepikiran kan gue. Nah, berarti temen lu sebagai apa? Kalau nongkrong? Yang Nggak asik. nggak asik. Yang nggak asik. Tapi setiap tongkrongan pasti ada yang nggak asik nggak sih? Atau harus ada atau nggak perlu ada yang nggak asik? Kayaknya harus ada yang nggak asik supaya tongkrongannya jadi asik. Lah ngapain nongkrong kalau nggak asik? Ya minimal jadi bahan, lu mah nggak asik. Jadi yang bahan lainnya bully, asik. Jadi bahan bully gitu. Yes. Sih berarti dia sangat berbesar hati untuk mengambil peran itu ya. Tapi Gua kan akan menjadi orang yang nggak asik. Tapi kan dia tidak meniatkan dia untuk Iya sih. jadi sesuatu yang aku akan menjadi bahan untuk kalian. Emang ya. karakter aja mungkin ya. Karakter. Tapi terbentuk ya, maksudnya memang ketika kita pindah satu tongkrongan ke tongkrongan yang lain,
hampir sama polanya gitu. Dan peran-peran yang ada di dalamnya sama gitu. Pasti ada yang dominan. Pasti ada yang dominan. Dominan itu wajib kayaknya pasti. Wajib. Sunahnya? Sunahnya puasa Senin Kamis. Kamis. Ada yang jadi korban gitu mungkin ya? Atau nggak usah ada yang jadi korban? Coba kita tanya pengalaman nongkrong kita ke si AA ini, A. Ya, Gimana gimana? kamu kalau nongkrong? Kalau nongkrong sih ya mau yang sama yang asik, yang nggak asik juga bisa-bisa aja. Cuman jadi moodnya aja yang beda gitu. Kalau saya mah biasanya misalkan sama yang nggak asik, ngikutin keasikan dia aja gitu. Loh, Kalau malah jadi ikut nggak asik gitu? Iya, jadi kalau dia nggak asik, ya ikutin aja. Soalnya dia mah nggak asik gitu. Kalau yang asik, wah itu jadi ngikutin yang asik gitu. Oh, iya benar, ada satu lagi peran si followers memang. Oh, followers. Nah, gitu. Berarti AA ini followers. Jadi kadang ngedukung gitu, kayak orang ini, oh gitu ya, keren. Padahal itu nggak asik gitu dia. Jadi kayak didukung aja gitu. Nah, pendengar yang baik. jadi yes, ngedengerin yes, aja yes, gitu. yes, Jadi, yes, yes. nah mungkin itulah pendengar mungkin kalau saya Pendengar mah. yang baik, ya. Jadi kalau ada yang dibully ya ngikut, wah dibully. Oh, benar-benar. Ada yang Ketipu. Iya. gitu. Jadi Bagus. follower. Nah, berarti kalau misalkan ada yang ngajak nongkrong yuk, tapi lu tahu ada orang yang nggak asik nih. Ngikut aja sih. Meskipun tahu ada yang nggak asik nih. Ada yang nggak asik gitu. Tapi kan minimal ada satu yang dipengenin, misalkan dari 2 orang nih yang asik dan yang nggak asik, kalau dua-duanya ikut aja, soalnya ada yang asiknya. Tapi kalau yang nggak asik aja, oke. terus dia yang ngajak, bukan karena ketemu barengan, ya kemungkinan wah nggak bisa nih gitu. Fokus UN. Obrolan episode kemarin Oh, tuh. iya. Nggak bisa gitu. Tapi kalau emang diajak dan dua-duanya ikut ya ikut aja. Berarti Iya. gimana mayoritas gitu? Jadi kayak gitu. Dan milih berarti benar nongkrong. Iya. Bener. Berarti kalau gitu nongkrong tuh ada tujuannya, berarti harus ada tujuannya atau enggak kalau nongkrong? Harus kalau gue. Apa misalnya harus ada tujuan gitu? Kalau nggak ada tujuan, kan namanya juga nongkrong. Kalau nongkrong jadi tujuan gimana? Visi dan misi. Berat. Nongkrong tuh kalau menurut gue bukan tujuan nongkrong tuh. Gue memandang nongkrong tuh sebagai 8, 9, biar mungkin namanya. 8-an 9-an, iya benar sih. 7 ganjil soalnya. 7 ganjil, benar 7 ganjil, nggak boleh ya. Nggak boleh. Refreshing. Lebih menjadi wadah. Hmm. Hayu nongkrong, gua ngajak nongkrong itu adalah ajakan untuk berada dalam satu wadah gitu. Tujuannya adalah ya ketika basicnya sih kalau gua nongkrong ngobrol ya di dalamnya. Entah itu ngobrolin karir atau apapun gitu. Nah tujuannya adalah ketika ngobrolin itu. Jadi si nongkrong adalah wadah. Kalau gue ya Berarti tujuan nongkrong apa? tergantung. Makanya akhirnya bisa milih orang. Kan kalau si A ini bilang ketika tongkrongan gak asik pun ya nggak apa-apa. Ya kalau gue mungkin karena gue ngambil peran sebagai yang alpha kali ya. Jadi tujuannya ada di gue. Gue bukan followers, kalau si A ini kan followers. Kelihatan nih berarti kan peran-peran kita nih followers. Gue adalah alpha male lah katakanlah. Lu apa? Secara peran? Secara peran pendiam kayaknya. Capek ah. Ngapain nongkrong kalau Ya, pendiam? ngapain nongkrong ya? Ya, ngapain nongkrong ya. Kayaknya mirip-mirip si A itu deh. Maksudnya ikut follower gitu. Tapi lu milih siapa yang ngajak nggak kalau nongkrong? Kalau siapa yang ngajak milih. Kalau dari sisi gue kan, gue juga milih siapa yang diajak. Milih siapa yang ngajak. Tapi kalau misalkan kayak tadi di dalamnya tiba-tiba ada yang gak asik, ya udah karena gua diajaknya sama yang orang itu ya udah. Mirip-mirip lah sama. Oh berarti lu look up-nya ke orang yang ngajak dan yang lu anggap asyik. Oke. Siap, benar. Nongkrong. Berarti kalau yang kata lo tadi nongkrong harus ada tujuan, berarti bukan nongkrong kata gua. Meeting gitu mah. Hah? Gitu. Meeting kan ngobrolin sesuatu gitu, ada tujuannya. Sesuatu. Anjir jadi susah nih. Kalau nongkrong kan ya udah senang-senang misalnya asik-asikan aja. Orientasinya adalah asik-asikan ya. Berarti Berarti kalau kayak yang kata gue tadi apa gue? meeting. Mumet meeting. Begitu sama mumet. Sama mumet dah. Tambah pusing. Oh pantesan. Tapi nggak bisa gitu juga coy. Kalau misalkan
Atau mungkin kita beda orientasi kali ya, karena kan peran gue adalah peran si alpha nih, alpha male. Kalian adalah yang followers. Jadi kalian itu sudah menganggap nongkrong itu ya gimana si alpha male itu. Sementara gue adalah alpha male, gue punya beban moral dan tanggung jawab untuk membawa tongkrongan ini kemana gitu. Paham. Membawa tongkrongan berarti tongkrongan itu bisa serius bisa enggak gitu kalau gitu. Iya. Nongkrong serius gimana? Meeting. Oh iya sih aja. Nongkrong serius. Kalau gitu berarti gue bisa bilang 80% kehidupan nongkrong gue tidak nongkrong berarti kalau gitu. Karena isinya serius. Nah, tambah mumet nggak? Enggak, setelah nongkrong. Justru gue ketika nongkrong itu yang mengeluarkan kemumetan gue dengan tema yang sudah dicatut sebelumnya, yang sudah gue purpose dari awal gitu. Berarti refreshing lo adalah keluar dari kemumetan untuk mencari kemumetan yang lain. Enggak mumet, tapi ketika gue nongkrong, tak gue bawa kemumetan. Oh mungkin berbagi kemumetan kali, supaya tidak mumet setelahnya. Oh, rilis berarti. Rilis album, betul. Rilis album. Rilis Iya, album. iya. Tapi itu termasuk nongkrong nggak masuknya? Atau curhat weh, eta mah gitu? Tergantung berapa orang mungkin ya. Tergantung Nah, nongkrong harus berapa orang kira-kira? Nongkrong harus berapa orang? Jadi kalau tadi ada kriteria si alpha, Oh iya. si pendiam, Follower. tuh minimal 3 nongkrong. Enggak, si korban. Oh, 4 tuh. Oh bukan korban yang si apa ya? Korban udah. Jangan korban dong, bahasanya kasihan banget. Bully. Si rela. Korban lah, anggap saja korban. Oke. Oh iya, minimal 4 ya. Tapi ada pola wajibnya nggak sih? Itu tuh memang harus ada gitu. Pola wajib. Kalau dilihat dari definisi yang tadi, harus ada ini, berarti nggak bisa berdua atau bertiga. Harus berempat ya? Minimal. Kita ngajak siapa lagi? Satu lagi ya? Supaya Berarti kita nongkrong. kita bukan nongkrong. Apa kita ini? Kita memang syuting sih. Sekarang lagi syuting sih memang. FGD. Iya, harus lebih banyak orang lagi FGD. Oh ya, FGD harus lebih banyak ya. Diskusi. Banyak. Nah, kalau kayak FGD kan ada moderator, ada peserta, notulen. Nah, kalau nongkrong ada notulen nggak sih? Enggak. Gue jadi bias banget nih pengertian nongkrong gitu. Nongkrong sama meeting, sama rapat. Iya. Misalkan kita bagi deh obrolannya. Kalau obrolan personal yang dibawa ke tongkrongan itu bisa disebut nongkrong nggak? Di luar dari pekerjaan. Obrolan personal. Kayaknya bisa deh. Bisa Itu nongkrong. Walaupun tidak memenuhi kuota forum gitu, misalkan ternyata cuma berdua gitu. Jadi fix itu. Meeting internal itu. Meeting internal mungkin bisa jadi meeting internal. Karena susah juga gitu. Apalagi sebenarnya kalau gue secara pribadi ngajak nongkrong itu, gue nggak bisa nongkrong rame-rame gitu. Gue selalu, karena kan gue memfokuskan obrolan gue terhadap, gue percaya terhadap obrolan tentang kehidupan ke si A. Ya udah gue ngajaknya ke si A doang gitu, jadi berdua. Tapi kalau ditanya sama orang, lu mau kemana? Gue bilang mau nongkrong. Berarti sebetulnya bukan nongkrong. Sebetulnya ya? Ya gitu, kayak tadi alasan tadi, berarti sebetulnya bukan nongkrong kalau cuma berdua. ngejawab nongkrong biar ada jawaban ditanya sama orang. Kalau kata ada teman gue bilang, kalau nongkrong itu bukan harus ada orangnya, justru harus ada satu topik yang bisa masuk ke semua orang. Oh. Jadi nggak melulu pribadi atau kerjaan. Kan misalnya kerjaan, siapa tahu ada yang nggak nyambung kerjaannya. Jadi harus ada satu topik yang bisa nyambung sama semua orang dalam tongkrongan itu. Misalnya apa, bola misalkan, atau yang common, hal-hal yang common. Terus jadi terbatas dong? Nggak terbatas, kan harus ada topik yang justru harus disiapkan dulu ya topiknya. Malah jadi meluas ya, nggak membatas ya? Nggak jadi meeting. Karena kan obrolannya harus yang ringan dan semua nyambung. Itu baru nongkrong? Mungkin ya. Definisi nongkrong yang sebenarnya. Boy, kayaknya kita harus tanya terhadap informasi Boy. Apa sih nongkrong?
Nongkrong dalam bahasa Indonesia berarti kegiatan berkumpul atau menghabiskan waktu di suatu tempat bersama teman-teman, seperti kafe, warung kopi, atau tempat umum lainnya. Menghabiskan waktu. Menghabiskan waktu. Kegiatan ini seringkali bertujuan untuk bersantai, berbincang-bincang, atau sekedar melepas penat. Seperti itu dia, guys. Kacang berarti. Pinat dong. Apa tadi tujuannya? Bersantai, berbincang-bincang, atau sekedar melepas penat. Oh tuh, berarti kan ada tujuan nongkrong tuh. ya iya, ya gue mah ada tujuan tadi. Oh. Melepas kacang. Melepas kacang. Berarti kalau nongkrong nggak ada tujuan, bukan nongkrong. Tapi ada kata sekedar di balik tujuan itu. Oh. Tujuannya sekedar Melepas penat. Berarti ringan ya, karena kan sekedar gitu. Sekedar itu kan hal yang remeh lah ya dalam tanda petik. Ringan. Oh bener, berarti gue selama ini nggak nongkrong. Meeting mungkin. Atau diskusi. Diskusi. Bukan nongkrong ya. Buat teman-teman gue yang selama ini selalu nyangka gue nongkrong, gue nggak nongkrong. Diskusi. Gue diskusi. Karena kadang-kadang gue gedek banget ya ketika gue, memang gue sering keluar nih. Gue sering keluar kemana dalam harian. Lu nongkrong terus. Tapi si konotasinya jadi negatif gitu ke gue tuh. Nah itu betul. Nongkrong itu positif atau negatif? Kalau kata Ferry Irwandi, banyak orang tua dulu, nongkrong mulu lu. Kan berarti kesannya jelek. Padahal kan dia tidak tahu isi tongkrongannya apa. Bisa aja nongkrong kayak tadi ada tujuan terus tiba-tiba dapat ilham, Arif. Dapat kerjaan misalkan dari nongkrong. That's right. Atau jadi gak punya kerjaan gara-gara nongkrong. Karena pas jam kerja dia malah menongkrong. Nah kan jam kerja nongkrong fix. No, berarti seperti itu. Negatif positifnya tergantung situasi dan keadaan ya. Ketika kerja nongkrong ya salah gitu. Tapi ketika jam nongkrong, aduh jadi panjang lagi, berarti ada jam nongkrongnya dong. Ada jam nongkrong, ada prime time nongkrong. Jam segini sampai jam segini. Jam 8 sampai jam 10 itu anjuran nongkrong karena obrolannya akan semakin peak. Misalkan ada seperti itu. Tapi gue ada beberapa pengalaman sih. Ketika kita dalam sebuah tongkrongan, anggaplah kita nongkrong ya. Jam itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba suka ada yang nyeletuk. Wah, obrolannya bagus nih, udah mulai dari jam 11 gitu. Prime time-nya berarti itu nongkrong. Kalau cowok sih rata-rata gitu ya, kalau kumpulannya cowok gitu ya. Tiba-tiba quotes keluar, makin malam tuh makin berat bahasanya gitu. Dari mulai ngobrolin di medsos misalkan. Jadi ngobrolin lebih berat politik. Pokoknya ujung-ujungnya ngobrolin Nabi deh biasanya. Sejarah gitu. Iya bener kan? Iya bener. Ngalamin gak, Boy? Ngalamin. Iya bener. Ngalamin juga. Gak tahu kenapa kalau di atas jam 11 itu obrolan tuh berasa gampang banget dapat idenya gitu. Kalau di tongkrongan yang buat lucu misalkan, gak tahu kenapa omongan yang kalau diomongin sekarang mah gak lucu, tapi jam segitu mah gak tahu kenapa lucu gitu. Jadi lucu. Kayak gitu. Pernah ngalamin kayak gitu. Di luar pengaruh apapun ya. Iya, di luar pengaruh apapun emang. Oh, iya. Mineral. Kenapa ya? Wow. Atau mungkin ini logika kita maksudnya. Ini logika kita aja. Mungkin ada jam-jam tertentu di mana otak kita itu aktif mungkin. Di jam berapa mungkin itu kalau ada teman-teman yang tahu risetnya ya. Mungkin otak itu aktif di jam berapa mungkin. Jadi ketika ngobrol di atas jam sekian lebih seru. Oke. Atau itu tuh jadi kayak dua mata pisau yang saling berbeda gitu. Jam 11 itu adalah waktunya kita istirahat. Tapi kenapa di jam 11 pula kita diberikan kesenangan yang begitu menyenangkan gitu. Ya itu. Nah, ini kita kayak obrolan nongkrong nih. Semakin lama semakin dalam. Semakin dalam. Kita ngobrolin Nabi aja ya mulai. Kayaknya itu deh kerja
otak aktifnya. Atau mungkin gara-gara udah penat seharian ya kayak tadi nongkrong. Jadi butuh rilisnya itu ngobrolin apa weh. Jadi rilisnya itu modal. Oh. Modal bahasa Indonesia apa ya? Modal. Keluar, membuncah. Enggak, bukan. Modal. Ya keluar lah semua isiannya keluar gitu. Iya. Nongkrong. Butuh nggak tapi? Kayaknya tergantung orangnya deh. Kalau emang untuk rilisnya itu nongkrong, butuh. Kalau kayak tadi gua bilang orang tua dulu bilangnya nongkrong mulu itu jadi hal yang negatif, mendingan gak usah. Oh gitu. Tapi lu tipe nongkrong atau enggak? Nongkrong. Nongkrong. Butuh kan? Lu butuh juga, Boy? Pasti kali-kali mau butuh, cuman emang nggak sesering itu. Tidak sesering itu. Iya, tergantung kondisi juga sih kayaknya. Kalau lagi apa tuh? Kalau lagi kacang banget gitu, lagi Pinat. Terus emang udah lama gitu dengan kegiatan yang itu aja, pasti perlu sih. Entah nongkrong atau kemanapun gitu caranya. Tapi kalau aku sih nongkrong. Ada. Yang lumayan merilis ke penatan itu sih lumayan. Terakhir, satu lagi nih, gue jadi kepikiran. Berarti kita sama-sama nongkrong nih. Walaupun beda intensitas ya, kita beda nongkrong nih. Efek setelah nongkrong yang kalian rasakan apa? Ringan. Dan siap menjalani kembali kehidupan seperti biasa? Akan lebih baik nggak? After nongkrong? Kayaknya gitu deh. Kayak recharge gitu ya mungkin ya. Oh, recharge. Recharge. Kalau aku sih kayak ngosongin hard disk gitu. Jadi kayak dipindah dulu ke datanya nggak hilang gitu. Tapi yang ini tuh udah ready lagi buat digunain gitu. Editor banget. Kayak gitu sih kalau luar biasa. Oh, editor IT banget. Gue bisa ngambil simpulan berarti. Berarti di dalam hidup kita itu ada dua jenis. Ada rutin dan juga ada escape point. Ya rutin adalah kegiatan yang kita lakukan rutin lah. Kerja atau ya apapun gitu yang sifatnya rutin. Tapi kan ketika kita rutin terus, capek kan? Burnout mungkin kata-kata anak sekarang. Burnout. Dan kita butuh si escape point yang mungkin yang kita ambil tuh salah satunya nongkrong. Iya nggak sih? Jadi supaya kita jalanin lagi rutin, bisa lebih oke. Karena gue juga inget lagi film SpongeBob yang Squidward dengan keidealannya bermain klarinet, nari. Tapi ketika itu dilakukan terus-menerus, hal yang awalnya dia pikir ini akan sangat menyenangkan, tapi kan capek. Butuh hal-hal gila dalam tanda petik. Nah, kalau ada orang yang rutinitasnya nongkrong gimana tuh? Wow, rutinitasnya nongkrong? Nggak bisa lah. Kenapa nggak bisa? Ya nggak bisa lah. Ya dia tidak mendapatkan masa nongkrong rutin. Kalau gue udah nge-frame bahwa nongkrong itu masuknya ke dalam escape point, bukan rutin malah. Berarti nggak ada orang yang rutinitasnya nongkrong? Rutinitasnya yang lain, ya mungkin escape point-nya rutin gitu, dilakukan secara rutin. Berarti main jobnya nongkrong gitu. Bapak-bapak gitu nyawa manu. Rutinitas kan itu misalkan. Iya sih. Tergantung sih. Itu jawabannya udah paling simpel, tergantung. Tergantung menurut gue. Tapi ada nggak ya? Ya, itu. Enggak ada. Nggak ada karena maksudnya basically nongkrong itu ya ketika ada sesuatu yang dia kerjakan dulu, menurut gue ya. Ya penat. Oke. Kacang sebelumnya. Kacang. Lalu dia pasti butuh nongkrong gitu. Ya kalau nongkrong terus, padanannya nongkrong apa gitu. Dan posisinya nongkrong itu menurut gue adalah secondary. Primernya di ya rutinitas tadi, bekerja dan lain-lain menurut gue. Tapi plot twistnya adalah nongkrong itu jangan dipikirin. Karena kalau dipikirin kayak gini kita jadi pusing. Padahal tujuan nongkrong adalah untuk refreshing kan? Malah makin pusing. Iya. Coba tutup, Udah ini udahan. Udah. Ayo kita nongkrong aja ya. Iya, gue mau nongkrong soalnya ini. Soalnya pusing ngomongin nongkrong. Anjir.
Pusing ngomongin nongkrong, kita nongkrong yuk karena udah pusing ngomongin nongkrong. Dibolak-balik. Oke, udahlah. Pokoknya begitu. Kita mau nongkrong dulu. Dan nongkrong yang gak dipikirin ya. Karena basicnya sekedar ngobrol dan melepas penat. Dadah.